Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 14 Juli. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengandalkan demikianlah firman Tuhan dalam menghadapi setiap cobaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, anak kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Farlen Lohonauman. Kepada Saudara Farlen, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita berjudul Kita Selalu Dapat Mengandalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 4 ayat 3-9. Berbunyi, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Di padang gurun pencobaan, kekayaan dunia adalah suap yang diberikan kepada Tuhan kita. Setan tidak datang kepadanya dengan godaannya sampai sifat manusia menjadi lemah dan mulai menyuruhkan kebutuhannya. Kemanusiaan Kristus akan menyusut dibandingkan dengan apa yang menantinya di padang gurun. Namun, ia datang ke dunia supaya dengan berhubungan dekat dengannya setan. Ia dapat merebut warisan manusiawi Tuhan dari tangan si perampas. Setan tahu bahwa pertentangan pribadi antara Raja Kehidupan dan Raja Kegelapan telah dimulai, dan ia berusaha mengalahkan Kristus dalam kelemahan fisiknya. Bukti yang diminta setan adalah agar Kristus menerima keraguan itu dan bertindak berdasarkan keraguan itu. Dengan demikian menunjukkan bahwa ia menyimpan keraguan itu dengan memberikan bukti yang diinginkan setan. Seandainya Kristus menuruti seran musuh ini, keanggungan setan akan tetap berkata, tunjukkanlah kepadaku suatu tanda, supaya aku percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Tetapi tidak satu pun dari tanda-tanda ini yang ditentukan itu yang akan diberikan Kristus. Dengan melakukan mujizat demi dirinya sendiri, ia akan menunjukkan bahwa ia mempertanyakan Allah. Tanda yang lebih besar daripada semua mujizat itu, suatu ketergantungan yang teguh pada. Demikianlah firman Tuhan, adalah suatu tanda yang tidak dapat dibantah. Betapa cerdiknya setan mendekati Hawa di Eden. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sejauh ini setiap kata yang diucapkan setan adalah kebenaran, tetapi cara dia mengatakan merupakan penghinaan yang terselubung terhadap firman Allah. Dalam kata-kata kebenarannya, terdapat penolakan yang terselubung, penyangkalan, keraguan akan kebenaran ilahi. Dia berusaha menanamkan dalam benaknya pikiran bahwa Allah tidak akan melakukan apa yang telah dia katakan. Bahkan menahan buah yang begitu indah merupakan pertentangan terhadap kasih dan belas kasihnya bagi mereka. Dan sekarang ia berusaha untuk menyelami Kristus dengan sentimennya sendiri, jika engkau anak Allah. Jadi ia berusaha untuk menyelami Kristus dengan keraguannya. Apakah Allah akan memperlakukan anaknya sendiri seperti itu? Godaan akan muncul di antara beberapa orang untuk menimbulkan ketidakpercayaan kepada Allah dan mempertanyakan kasih-Nya. Mereka menjadi pengkhianat, pemberontak terhadap Allah, dan menerima godaan dari orang yang mereka pilih sebagai pemimpin mereka. Mereka menjadi perantara bagi setan, saluran melaluinya ia mengkomunikasikan kepada pikiran orang lain, keraguan dan ketidakpercayaan yang telah ia tanamkan kepada mereka.
dikutip di dalam Letter 3 tahun 1897. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Farlen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang firman Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 388 tahun 1907 paragraf 12. Imanmu harus bergantung bukan pada perasaan, melainkan pada janji-janji Allah. Berjalanlah oleh iman dalam demikianlah firman Tuhan. Serahkan urusanmu kepada Tuhan dan percayalah pada firman-Nya. Percayalah, percayalah pada firman Tuhan, dan hiduplah oleh iman, bukan oleh melihat. Persembahkan dirimu kembali kepada Allah. Saat kita andalkan demikianlah firman Tuhan, hal itu sama dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya oleh iman. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 85 tahun 1894 paragraf 4 yang berbunyi, demikianlah firman Tuhan lebih berharga daripada pernyataan manusia yang paling fasih. Pemazmur berkata, firman-Mu teguh, firman-Mu tak pernah gagal seperti bukit-bukit yang kekal dan kita dapat mengandalkannya. Inilah teladan Yesus bagi kita. Yesus yang adalah anak Allah mengandalkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal daripada mengandalkan perkataan dirinya sendiri atau perkataan fasih manusia manapun. Oleh sebab itu Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 21a tahun 1895 paragraf 7. Dia, yaitu Yesus, sumber kebijaksanaan dan pengetahuan, menjawab pertanyaan para penentang bukan dari kedalaman kebijaksanaannya yang tak terbatas, seperti yang mungkin telah dia lakukan, melainkan dari kitabnya sendiri yang terilham. Dan semua orang yang mau bersembunyi di balik Kristus akan mengikutinya dalam hal ini. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus seharusnya memiliki teladan Yesus dalam menghadapi setiap penentang, yaitu dengan menyatakan, demikianlah firman Tuhan. Namun, betapa sering kita tergoda dan terjerumus dengan hikmat kita sendiri dan perkataan kita sendiri. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dilanjutkan. Kita harus menunjukkan bahwa kita percaya bukan karena pernyataan pendeta atau dewan manapun atau atas otoritas para bapa gereja, melainkan hanya atas dasar ini. Demikianlah firman Tuhan. Jiwa-jiwa yang kepadanya Kristus telah serahkan nyawanya yang berharga untuk diselamatkan terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi pendapat dan pernyataan siapapun. Dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan kekal, kita harus bersandar kepada Dia yang firman-Nya adalah kebenaran. Saudaraku dalam Tuhan, betapa banyak umat-umat di dalam gereja yang mengandalkan perkataan dan penjelasan para pendeta dibandingkan mengandalkan firman Tuhan. Padahal, keselamatan kita bukan tergantung atau bukan bergantung pada pendeta dan perkataan pendeta. Para pendeta tidak bisa selamatkan kita, malah mereka pun butuh keselamatan. Tetapi begitu banyak yang andalkan pendeta untuk keselamatan mereka. Kita menghargai dan menghormati para pendeta. Tetapi jika perkataan para pendeta bukan berdasarkan firman Tuhan, maka tidak perlu didengar atau dituruti. Tinggalkan. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus bagi kita hanya oleh karena andalkan perkataan pendeta atau dewan manapun. Saya kasih contoh berikut ini. Ada seorang anggota yang bertanya kepada seorang pendeta tentang doktrin Trinitas. Perhatikan cara sang pendeta memberikan jawabannya. Berarti kalau sampai ada doktrin Trinitas dan itu jadi perdebatan besar yang harus dipersalahkan adalah, mungkin saya akan gunakan bahasa Inggris ya. The one that has to be blamed is Jesus. Yang artinya, orang yang harus dipersalahkan adalah Yesus.
karena Yesuslah orang pertama yang tiba-tiba bicara tentang Bapa. Sebelumnya belum pernah orang bicara tentang ada Bapa, ada Anak. Yesuslah orang pertama. Jadi, kalau ada orang yang katakan doktrin Trinitas, saya punya jawaban yang paling mendasar adalah Yesus yang memperkenalkan konsep itu. Untuk menghargai, kali ini saya tidak expose atau tidak beritahu nama sang pendeta dan tidak memperdengarkan suaranya. Jadi, berdasarkan penjelasan sang pendeta, jika memang doktrin Trinitas salah, maka yang harus dipersalahkan adalah Yesus. Sebab Yesus yang pertama-tama katanya yang menyebutkan kata Bapa. Karenanya, jika kita katakan doktrin Trinitas salah, maka menurut sang pendeta, kita menyalahkan Yesus. Apakah penjelasan sang pendeta Alkitabiah? Tentu tidak. Apakah Yesus menyatakan Bapa nanti waktu dia turun ke dunia menjadi manusia dan hidup di antara manusia? Oh tidak. Ingat Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 116 paragraf 2. Sejak Adam berdosa, umat manusia telah terputus dari persekutuan langsung dengan Allah. Hubungan antara sorga dan bumi telah terjadi melalui Kristus. Tetapi sekarang setelah Yesus datang, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Roma 8 ayat 3, Bapa sendiri yang berbicara. Sebelumnya, Ia, yaitu Bapa, telah berkomunikasi dengan manusia melalui Kristus. Sekarang, Ia, yaitu Bapa, berkomunikasi dengan manusia di dalam Kristus. Jelas sekali bahwa Bapa berbicara atau berfirman melalui Anaknya di zaman Perjanjian Lama dan di dalam zaman Perjanjian Baru hingga sekarang. Allah Bapa berbicara kepada kita di dalam Anaknya. Karenanya, yang berfirman kepada umat-umat Allah di zaman Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru adalah Yesus itu sendiri. Dan buku Amsal berkata dalam Amsal 30 ayat 4, siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama Anaknya? Engkau tentu tahu. Ini adalah pekerjaan penciptaan, dan hanya dua oknum yang mengerjakan penciptaan, yaitu seorang yang punya anak serta Anaknya. Artinya, seorang yang punya anak itu adalah Allah Bapa. Sebab Allah Bapa dan Anaknya lah yang menciptakan. Jadi, Yesus menyatakan Bapa dan juga tentang Anak Allah bukan nanti di Perjanjian Baru, tetapi di Perjanjian Lama sudah ada. Tetapi umat-umat Allah lebih percaya kepada perkataan sang pendeta, karena sudah tamat dari sekolah tinggi teologia dan bergelar doktor. Keselamatan saudara bukan pada para pendeta dan bukan pada para doktor, tetapi pada demikianlah firman Tuhan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 388 tahun 1907 paragraf 12. Setialah dan setialah pada, demikianlah firman Tuhan, dan berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang Kristus berikan kepadamu. Percayalah, percayalah, dan hiduplah oleh iman. Percayalah dalam Tuhan, dan engkau akan melihat keselamatannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Nasihat yang penting sekali bagi kami, yaitu untuk mengandalkan demikianlah firman Tuhan dalam menghadapi setiap pencobaan dan tantangan dalam kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan diri kami atau bahkan manusia manapun di dunia ini. Dan biarlah teladan Yesus menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, yang adalah roh kebenaran, agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan mengandalkan firman-Mu ya Bapa.
dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan setan. Dan biarlah pada akhirnya kami pun akan melihat keselamatan-Mu dan mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.